طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah jadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, sebagai qudwah hasanah, panutan yang ditiru oleh kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang insyaallah Allah berkahi waktu kita semua ini, dan kita berada kurang lebih sekarang ini di waktu duha, betul ya? Secara bahasa Arab, waktu ini juga disebut sebagai waktu duha. Apa itu waktu duha? Di antara makna waktu duha adalah waktu siang hari, yakni antara pagi terbitnya matahari, ketika matahari sudah mulai terbit sampai apa? Sebelum zawal, sebelum tergelincirnya apa? Matahari, atau beberapa waktu sebelum itu. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita ini, dicatat amalan kita datang ke sini sebagai amalan salih, karena belajar menuntut ilmu, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, mau menambah, mengupgrade diri. Jadi kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah sudah masuk Islam, tapi butuh mengupgrade diri kita, menambah keilmuan kita, menambah keimanan. Di iman ini harus apa? Ditambah, di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade, yang sudah diketahui pun bisa menurun amalannya. La yusammal insanu insanan, tidak sebut manusia sebagai insan, manusia, illa likathrati nisyani, karena dia memang banyak lupanya. Jadi kalau dia tidak mau mengupgrade, tidak mau mengulang, tidak mau mempelajari, yazdadu imanan ila iman, menambah keimanan kepada keimanan, maka dia akan tertinggal. Sedangkan hidup di dunia ini apa? Saling berlomba beramal untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya adalah langit dan bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di pagi hari ini, para ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan membahas surat apa? Surat apa? Ad-Duha, betul. Kita akan bahas surat Ad-Duha. Sebelumnya terakhir kita membahas surat apa? Al-Insyirah. Ketika kita membahas surat Al-Insyirah, kita katakan ada kaitan surat Al-Insyirah dengan surat Ad-Duha. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda."
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun surat Ad-Duha kita disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya surat ini golongan surat Makkiyah, yakni surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini sama dengan surat-surat lainnya yang berada di dalam juz amma adalah firman Allah yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah berpindah dari kota Madinah ke kota apa? Mekah, betul? Salah ya? Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu harus fokus. Dari kota apa? Mekah ke Madinah. Apa makna hijrah? Berpindah. Hijrah Rasulullah SAW betul-betul hijrah secara makna dan secara fisik. Secara zahir. Rasulullah SAW betul-betul hijrah dari kota yang menentang dan menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala ke sebuah kota yang menerima dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hijrah yang di zaman Nabi dari Makkah ke Madinah ini yang mereka dipuji dan dijadikan bagi mereka panggilan muhajirin masih ada sampai sekarang? Semua orang Makkah disuruh hijrah ke Madinah sekarang? Enggak ada, terhenti ya. Kapan berhentinya hijrah dengan apa? Fathu Makkah. Ketika kota Makkah apa? Sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna hijrah secara umum selain dari kota Makkah ke kota Madinah, yakni terus ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Syariat ini ketika seorang dia berada di sebuah tempat yang dia tertekan, tidak bisa melaksanakan syariat Allah, dilarang melaksanakan syariat Allah, tidak bisa mendirikan salat, sulit menampakkan syahadat, tidak bisa zakat, tidak bisa puasa, tidak bisa haji, sedangkan dia lemah dan orang-orang di sekitar dia yang beriman dengan dia lemah, maka dia disyariatkan untuk berhijrah dari kota kekufuran, dari tempat yang kufur, dari tempat yang tidak melegalkan syariat Allah ke tempat yang melegalkan syariat Allah. Sesungguhnya ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu apa? Luas. Jadi ketika ada saudara-saudara kita di tempat yang naudzubillah misalnya tidak seperti kita, alhamdulillah kita nikmat luar biasa di negara-negara kita, alhamdulillah negara yang nikmat, negara kaum muslimin, kita bersyariat Islam dengan nikmat, bahkan dijaga seorang ketika memeluk agama Islam tercatat di Kementerian Agama dan lain sebagainya, bahkan syariat hajinya diurus dan lain sebagainya, ini nikmat. Ada beberapa orang tidak bisa. Di beberapa tempat tidak bisa. Maka disyariatkan bagi dia untuk apa? Hijrah ke tempat yang lebih baik yang dengannya dia bisa mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mendirikan agama adalah titik daruratnya lebih penting dari segala sesuatu. Ketika Anda mau pilih tempat tinggal, lihat ini salah satu faedah dari makna ini. Ketika Anda mau milih sebuah tempat tinggal, sebuah tempat yang akan Anda tinggali, Anda mau beli rumah dan lain sebagainya, lingkungan, maka carilah lingkungan yang Anda bisa nyaman mendirikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan bukan lingkungan maksiat, kecuali Anda datang untuk merubah. Tapi kalau Anda datang untuk diwarnai, jangan. Carilah lingkungan yang anak-anak Anda apa? Tumbuh dalam apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tinggal di satu tempat yang di sana tidak ada keluangan atau terlalu banyaknya maksiat kepada Allah, maka buatlah lingkungan taat. Buat lingkungan ketaatan.
adakan masjid, berikan kaitan dengan masjid. Jadi saling mengaitkan diri dengan masjid. Keluarganya, anak-anaknya dari kecil diajak memiliki kaitan dengan masjid. Masjid tempat sekitar dia datang. Diperhatikan masjidnya. Dia merasa bertanggung jawab, dia merasa masjid ini juga milik dia, milik kaum muslimin. Karena masjid ini tanah yang Allah yang seorang wakafkan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, diberhentikan peruntukannya untuk Allah. Tidak boleh dilaksanakan di dalamnya kecuali kepentingan apa? Ibadah. Maka terikat hatinya dengan masjid. Dan begitulah Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau buat lingkungan yang pertama kali dia buat masjid. Dia perbaiki lingkungan dengan membuat apa? Masjid. Dijadikan masjid ini tempat pusatnya seorang berkumpul. Seluruh perkara diputuskan dari dalam masjid. Jadi kantor pemerintahannya saat itu di mana? Awal mula di mana? Di masjid. Dan semua diawali dengan apa? Dengan di masjid. Datang semuanya berkumpul ke masjid. Tidak pandang bulu. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Medan. Kalau di Indonesia seperti itu. Di Saudi mau orang Afrika, mau orang Yaman, selain orang Arab, ya, orang Madinah, Ansar, Muhajirin, yang masuk Islam dari Yahudi, yang masuk Islam dari Nasrani, seluruhnya datang ke mana? Ke masjid. Yang hitam, yang putih, yang coklat sama. Tua, muda, besar, kecil sama. Semua datang berjajar softnya di masjid. Bersosialisasi dia. Kenal. Satu sama lain kenal di masjid. Komunitas dibuat di mana? Di masjid. Jadi kaitkan. Sekarang ini perlu kita buat seperti itu. Sayangnya terkadang sebuah kenikmatan ketika ada terus saking adanya kenikmatan ini tidak terasa lupa kita syukuri. Beberapa orang muslimin di luar negeri sana, mereka sangat bersusah payah untuk mengadakan sebuah masjid. Susah payah. Sangat susah payah. Bagaimana kalau kita lihat beberapa dokumenter tentang orang-orang yang di luar negeri di sana, beberapa negara di Australia, di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya, bagaimana komunitas-komunitas sebagian besarnya dari Indonesia. Mereka berpikir, berjuang, menyumbangkan harta, membeli tanah, membangun masjid dari bangunan lama, dirapihkan. Betul-betul masjid itu rumah kedua bagi mereka. Luar biasa. Anak-anaknya dibawa ke masjid, dibuat pendidikan-pendidikan agama di masjid. Dicarikan satu pengajar untuk duduk di masjid, anak-anaknya dihantarkan oleh mereka selesai dari sekolahnya. Betul-betul peran masjid luar biasa di antara mereka. Dijadikan orang-orang yang duduk dari pelajar berkonsultasi kaum muslimin yang perlu konsultasi masalah agamanya. Dibuka training-training di masalah muamalahnya. Ini peran masjid luar biasa. Sayangnya kita di Indonesia banyak masjid, saking banyaknya, jangankan peran masjid, jadi peran ibadah pun kosong softnya terkadang. Subhanallah. Terkadang nikmat ini apa? Kalau tidak syukuri, hati-hati dicabut oleh Allah SWT. Kalau nikmat ini tidak disyukuri apa? Bisa jadi dicabut oleh Allah SWT. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masjid rumah Allah SWT ini nikmat. Kita subhanallah di Indonesia, dimanapun kita lihat rumah Allah, dimanapun kita bisa berhenti, dimanapun kita bisa berwudu, masuk, sholat, tidak ada yang larang. Alhamdulillah, semuanya. Mau ormas apapun yang bangun masjid, selama kita kaum muslimin masuk, kita bisa sholat. Gak ada batas, tidak ada eksklusif. Tidak ada ini masjidnya orang daerah ini masjidnya orang daerah ini, tidak ada.
Seluruh masjid didirikan untuk ibadah dan setiap muslim bisa masuki dan beribadah di dalamnya. Subhanallah. Maka perhatian dengan masjid-masjid yang Anda belajar di dalamnya. Perhatian dengan masjidnya. Perhatikan kebersihan masjidnya. Perhatikan. Masjid ini bukan tanggung jawab DKM-nya, bukan. Bukan tanggung jawab pendirinya, bukan. Ini bukan lagi membuat sebuah usaha, bukan. Ini tanah yang Allah berhentikan lillah, yang Allah berhentikan untuk Allah, wakaf. Jadi ketika lihat ada fasilitas yang rusak, ketika ada lihat kebersihan yang kurang, masuk ke toiletnya ada kebersihan yang kurang, jangan menunggu. Cari solusi. Cari solusi. Apalagi itu masjid yang Anda sholat di dalamnya, Anda beribadah di dalamnya, Anda menuntut ilmu di dalamnya. Bayangkan betapa malunya kita ketika kita mendengung-dengungkan Islam adalah agama yang rapi, bersih. Kalau tempat ibadahnya tidak rapi, tidak bersih, malu. Sedangkan kita yang mendengung-dengungkan ini apa? Berada di sebuah tempat yang misalnya kalau di beberapa tempat seperti itu, kotor, nggak perhatian kepada tempat masjid, nggak perhatian. Seolah tempat wudunya tempat wudu umum. Kalau kotor bukan urusan dia, padahal dia wudu di situ. Dia berwudu, bersuci buat menjadi suci, buat sholat di masjid situ. Tapi tidak peka terhadap apa? Rumah Allah. Maka lihat, subhanallah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan atau sebuah kisah yang diriwayatkan bagaimana ada seorang perempuan yang meninggal dunia yang Rasulullah SAW tidak tahu bahwasannya dia apa? Meninggal dunia. Ditanyakan, mana orang ini, perempuan ini mana? Dikatakan dia meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW datang ke kuburannya. Kenapa? Dahulu perempuan ini adalah perempuan yang suka menyapu masjid, rapiin masjid. Ini amalan kabir, amalan besar. Memperhatikan masjid ini amalan besar. Jabatannya Abu Bakar khalifah kaum muslimin, pengganti Nabi, tapi tetap datang memperhatikan masjid. Tidak ada, jadi tidak ada apa? Keistimewaan. Seluruhnya datang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan. Orang kafir Quraisy di antara sekian orang Arab saat itu Allah muliakan orang Makkah. Kenapa? Karena kerjaannya ngurusi masjid Allah. Dia pikir itu masjid gimana caranya bersih, gimana caranya masjid ini baik, itu dipikiri oleh mereka. Ahli Madinah, mereka menyambut Nabi SAW dan sampai sekarang menjadi mulia. Kenapa? Diurusi Masjid Nabawi. Entah itu jabatannya direktur di perusahaannya, mereka berlomba-lomba untuk bisa datang mengurus Masjid Nabawi bersama. Luar biasa. Nikmat ya ikhwah. Dia betul-betul sadar akan tempat yang apa? Yang mereka beribadah. Jadi ini sebuah nikmat, kalau kita tidak perhatikan, kita disyukuri, sayang. Jadi kalau Anda nanti masuk ke sebuah masjid, masjid manapun, apalagi masjid yang Anda belajar, Anda sholat, Anda perhatikan. Tidak berat. Kadang-kadang orang mau amalannya, kalau dia mampu, alhamdulillah, mau bangun masjid, tapi saya belum mampu. Kalau belum mampu, mulai dari yang kecil. Ada keran masjid rusak, ganti. Berapa keran masjid? Ganti. Anda belum bisa bangun masjid, ganti keran masjid. Semasih orang berwudu dari keran tersebut, pahalanya mengalir dari Anda. Ini amal jariyah. Oh, kurang Al-Quran di masjid. Ambil, beli berapa Al-Quran? 1 Al-Quran, 2 Al-Quran, taruh di masjid. Taruh, rapihkan. Semasih Quran itu tersebut ada di masjid dan orang datang mempelajari Al-Quran tersebut di masjid, amal jariyah bagi Anda sampai Anda meninggal dunia. Ini luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang bangun masjid harus bangun dari awal sampai akhirnya, tidak. Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi bersama siapa? Para sahabatnya. Dia memperhatikan apa?
rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini amalan yang mulia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara makna hijrah ya. Jadi hijrah satu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah dari amalan yang buruk ke amalan yang baik, itu yang masih berlanjut sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian awal surat Ad-Duha atau surat Ad-Duha adalah surat yang terdiri dari 11 ayat. Surat yang terdiri dari 11 ayat. Yang Allah mulai surat Ad-Duha ini dengan firman-Nya Wad-Duha. Di sini Allah bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, dan kita seringkali menjelaskan ketika ada ayat bersumpah, Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluk enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala, entah nama Allah, sifat Allah, atau apa yang Allah lakukan. Seperti Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya. Boleh? Boleh. Bersumpah dengan apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ini dibolehkan. Adapun hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa makhluknya memiliki peran yang besar bagi manusia. Dan penciptaan ini penciptaan yang besar, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wad-duha, kata Allah, demi waktu duha. Waktu duha, berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Apakah waktu duha ini waktu duha yang tadi kita fahami, ketika terbitnya matahari? Jadi matahari ketika terbit itu waktu fajar, pertama kali keluar matahari, belum terbit, fajar menyingsing. Ketika kita pelajari surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Al-Falaq ini apa? Ketika Allah membelah gelapnya langit dengan cahaya subuh, terlihat seperti ada garis. Itu ketika cahayanya keluar, fajar. Adapun duha yang kita pahami apa? Ketika mataharinya keluar qadra rumh, kurang lebih kalau mataharinya keluar terlihat seperti seolah-olah seukuran anak panah begitu. Mulai keluar di langit, mulai terlihat. Maka dimulai apa? Waktu duha. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu zuhur. Waktu duha. Sebagian ulama mengatakan enggak. Ad-duha ini adalah seluruh waktu siang. Semua waktu siang sebelum datangnya malam namanya ad-duha. Karena Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat yang lain menyatakan waktu duha ini apa? Adalah waktu siang. Ketika Allah ingin menurunkan azab atau Allah mengancam menurunkan azab, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah seorang penduduk atau seluruh penduduk kampung tersebut atau seluruh penduduk daerah tersebut amina, merasa aman? Amina, apakah mereka merasa aman? Ahlul qura, para penduduk sebuah tempat, ayatiya ba'suna, atau Allah turunkan azabnya. Ada dua ayat, yang satu sebelumnya ayat di malam hari, yang kedua Allah katakan duha, kami turunkan azab di waktu duha, wahum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan bermain, bergurau dengan dunia ini. Dari situ dikatakan oleh para ulama bahwasannya makna waktu duha diantaranya apa? Seluruh siang. Seluruh siang ini namanya duha. Jadi intinya wallahu ta'ala a'lam, kedua-duanya masuk ke dalam ayat ini. Intinya Allah bersumpah dengan apa? Waktu duha. Dan ini menunjukkan waktu yang besar penciptaannya, yang manusia mengambil manfaat dari waktu ini besar, mereka bekerja dan lain sebagainya. Wad-duha, kata Allah, demi waktu duha. Wal-laili idza saja. Kemudian Allah katakan, Allah bersumpah dengan selanjutnya, sumpah yang kedua, dan demi malam idza saja, apabila menyelimuti, apabila telah sempurna gelap malamnya. Ya Allah bersumpah tadi dengan siang, kemudian Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili idza saja. Kata para ulama,
Ini menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa hadza qasam minhu ta'ala bid-duha wa ma ja'ala fihi minad-dhiya, dan ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu duha dan apa yang Allah jadikan dari cahaya. Yang manusia ambil manfaat dari cahaya tersebut luar biasa. Ketika cahaya itu hilang, manusia melemah pandangannya. Melemah pandangannya. Di waktu duha ini waktu yang luar biasa. Siang ini waktu yang luar biasa. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah menyelimuti aisakana fa'adlama. Ketika malam itu sudah menyelimuti dan telah menjadi tenang. Subhanallah, ini nikmat juga. Kalau setiap hari terang benderang, sulit orang istirahat. Seluruh orang aktivitas akan merasa lelah dia. Tapi datang waktu malam, walaili idza saja. Disebutkan wadzalika dalilun zahir, kata Ibn Katsir, dan ini adalah petunjuk yang jelas, yang nampak, ala qudrati khaliq hadza wa hadza, bahwasanya Allah mampu menciptakan ini dan ini. Jadi Allah maha mampu. Dan ini menunjukkan betul-betul Allah itu memilih dalam menciptakan. Allah yang takdirkan si fulan kaya, si fulan hari ini diseretkan sedikit rezekinya, dikurangi sedikit rezekinya. Si fulan sehat, si fulan dikurangi kesehatannya. Si fulan punya anak, si fulan tidak punya anak. Si fulan bisa berpergian, satu lagi tidak bisa berpergian. Ini menunjukkan kudrah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan yang ada di dunia ini bukan kejadian karena kebetulan, bukan. Tapi memang diatur dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kejadian tanpa keinginan Allah, tidak ada. Semua itu telah Allah tetapkan dan Allah apa? Pilih kejadiannya. Maka seorang muslim dia menjalaninya dengan beriman kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat ketiga? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Nah, ibu-ibu yang di bawah, apa artinya juga? Bapak, semuanya apa artinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Siapa yang baca artinya? Fadhol, baca artinya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Ini jawabul qasam. Ini jawab dari sumpah tadi. Jadi Allah bersumpah dalam dua ayat. Apa yang Allah mau tegaskan? Ini jawabannya. Allah katakan wadduha, demi waktu duha. Orang kalau bersumpah demi Allah, ya kenapa demi Allah? Mau menegaskan apa? Ini ayat ketiga. Allah katakan wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sempurna gelap menyelimuti dan tenang. Apa yang Allah mau tegaskan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka, wahai Muhammad, tidaklah Allah meninggalkanmu. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu. Rabbuka, Rabbmu, wa ma qala, dan Rabbmu tidak pernah membencimu. Subhanallah. Disebutkan sebab turun ayat ketiga ini dan sebab turun surat Ad-Duha di awalnya apa? Adalah sebuah riwayat rawal Imam Ahmad an Jundub, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i, salah satu dari 4 madhab, dari 4 apa? Dari ulama al-madhahib yang madhabnya terkenal, madhab Hambali. Qala ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailah aw lailatain. Disebutkan bahwasannya suatu hari Nabi SAW sakit dan atau Rasulullah mengeluh dan dia tidak bangun di malam hari lailah aw lailatain, 1 malam atau 2 malam. Fa'atat imra'ah,
maka datang kepadanya seorang wanita, faqalat ya Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad, ma ara syaitanak illa qad tarakak. Kurang ajar perempuan ini. Dia bilang apa? Wahai Muhammad, saya tidak melihat kecuali syaitanmu telah meninggalkanmu. Dalam riwayat disebutkan ini istrinya Abu Jahal, istrinya Abu Lahab. Karena mereka meledek Nabi ketika mendapatkan wahyu apa? Kesambet. Atau apa? Atau diberikan wahyu oleh apa? Syaitan. Maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'ara syaitanak, aku tidak melihat syaitanmu illa qad tarakak, kecuali telah meninggalkanmu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayat. Ayat ini membantah seluruh perkataan orang kafir Quraisy. Kata Allah, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang telah gelap sempurna. Ma wadda'aka rabbuk, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu. Wa ma qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak benci kepadamu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibn Jarir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Tirmidzi dan Ibn Jarir. Wa qad dzakara ba'du salaf, dan disebutkan oleh sebagian para ulama salaf pendahulu, minhum Ibn Ishaq, darinya Ibn Ishaq, an hadhihi surah hiya allati awhaha Jibril ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tabda lahu fi suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha wa dana ilaihi wa tadalla munhabitan 'alaihi wa huwa bil abtah fa awha ila 'abdihi ma awha qala lahu hadhihi surah wad-duha wal laili idza saja. Sebagian mengatakan ayat ini turun yaitu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Jibril dengan wujud aslinya beberapa kali. Yaitu ketika Allah katakan dalam surat fa'auha ila abdihi ma auha. Ketika Jibril memberikan wahyu kepada hambanya, ini hamba Allah, ma auha, apa yang diberikan wahyu dalam surat An-Najm. Dalam riwayat lain disebutkan qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, lamma nazala ala Rasulillah SAW al-Quran, ketika pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, abta'a anhu Jibril ayyaman, wahyu itu sempat terputus beberapa hari. Di awal turunkan Al-Quran sempat terhenti beberapa hari. Fataghira atau taghayyara bidzalika, maka Rasulullah SAW pun sempat gelisah menunggu wahyu. Disebutkan dalam sejarah Rasulullah SAW sempat sedih. Di awal mula diturunkan wahyu berhenti. Disebutkan dalam riwayat ini untuk menenangkan hati Nabi, karena Nabi kaget pertama kali menerima wahyu. Berat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, karena gunung itu tahu hakikat Al-Qur'an, meledak mungkin dia, tidak kuat mengembannya. Tapi kita insan zaluman jahula, bodoh, enggak tahu apa yang akibat ketika kita mengemban Al-Quran ini, akibat yang kita terima ketika kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disebutkan fa'abta'a ayyaman, maka terhenti wahyu sebentar. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata, wadda'ahu rabbuhu wa qalah. Ketawa orang musyrikun, senang. Ini kelakuannya orang musyrik yang memusuhi Rasulullah SAW. Ketika wahyu terhenti, dia katakan Tuhannya tinggalkan dia dan Tuhannya benci sama dia. Maka turunlah surat ini, Wadduha, 3 ayat pertama ini sampai ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu atau tidaklah meninggalkanmu Rabbmu dan tidaklah membencimu. Ya Allah SWT enggak benci Rasulullah SAW. Dan ini tazkiyah lin Nabi, dan ini pujian buat Rasulullah SAW. Allah angkat derajatnya di hadapan Allah. Siapa yang bilang? Enggak ada. Allah tidak pernah meninggalkan Rasulnya dan Allah tidak pernah membenci Rasulnya. Subhanallah. Kemudian apa ayat selanjutnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian dihibur Rasulullah SAW oleh Allah. Betul, ketika di Mekah ini sedih Rasulullah SAW. Capek, diuji oleh Allah. Jadi jangan dianggap Nabi SAW tidak diuji. Bahkan ujian terberat itu siapa?
Para anbiya ujiannya berat. Maka Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka wahai Muhammad, walal akhirah, dan sungguh akhirah. Apa akhirah? Apa akhirah? Apa itu akhirah? Akhir bahasa Indonesia, betul? Diakhirkan, betul ya? Berarti yang akan datang nanti, bukan yang kelihatan sekarang. Yang nanti akhirah khairul laka, lebih baik untukmu minal ula, dari yang pertama, yang sekarang, yang terlihat. Para ulama berkata akhirah di sini bisa bermakna hari akhirat, yakni kehidupan setelah kehidupan dunia dan yang akan datang. Sebagian mengatakan tidak, Allah mau kasih sebuah nikmat kepada Rasulullah SAW, tapi bukan sekarang, nanti. Walal akhirah, wahai Muhammad, kata Allah, walal akhirah, bahkan di dunianya Allah kasih yang akan datang khairun, lebih baik bagimu minal ula, daripada yang sekarang. Sabar. Allah tidak tinggalkan, sabar. Sekarang dicaci maki, dibenci, diragu-ragukan dan lain sebagainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat ini lebih baik bagimu daripada al-ula, yang pertama. Wad-darul akhirah khairun laka min hadhihi ad-dar. Sebagian mengatakan dalam Ibnu Katsir, alam akhirat lebih baik bagimu daripada alam ini, yakni dunia. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadun nas fid dunya. Maka dari itu kita dapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud di dunia. Sebelum kita lanjutkan, supaya saya seringkali ingin menyamakan persepsi kita terhadap sebuah mustalah, terhadap sebuah istilah di dalam syariat. Apa itu zuhud? Supaya nggak salah kaprah. Apa itu zuhud? Sebutkan, karena ini Allah kabarkan akhirat itu lebih utama bagi Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu orang yang paling zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Nggak pakai baju bagus, nggak punya kendaraan. Apa itu zuhud? Tolong. Ini dulu silakan. Mumtaz. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi akhirat, yang pertama. Apa lagi zuhud? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Mumtaz. Apa lagi? Karena banyak salah kaprah mengenai zuhud. Zuhud itu intinya, dua tadi yang disebutkan, itu intinya. Mengedepankan perkara akhirat daripada dunia, dan apa? Lebih memilih akhirat, meninggalkan perkara dunia untuk perkara akhirat. Tapi zuhud ini ada beberapa tingkatan. Jadi kalau zuhud meninggalkan dunia secara total, itu bukan zuhud. Itu namanya rahbaniyah. Itu namanya apa? Apa namanya? Itu di luar ajaran Islam. Menjadi apa? Pendeta. Ya. Gak mau nikah. Ya, menjauhi dunia. Karena kita di Indonesia, kultur kita sebelumnya dari agama yang berbeda, tercampur, ada agama yang berbeda. Ketika kita memaknai zuhud, terkadang salah kaprah memaknai zuhud dengan istilahnya selain istilah syariat. Salah. Rahbaniyah, bahasa Indonesianya persis saya agak lupa itu. Dan biasanya dilakukan oleh pendeta, yakni meninggalkan dunia, tidak mau dunia sama sekali. Sudah tidak mau nikah, tidak mau cari duit. Iya. Gak boleh makan yang enak-enak, gak boleh. Gak boleh jalan-jalan. Gak boleh pakai baju bagus. Ini gak benar. Zuhud adalah mengedepankan perkara dunia daripada perkara akhirat daripada perkara dunia. Dan ada bermacam tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah
adalah seluruh kaum muslimin ini zahid, semuanya. Gak ada yang gak zahid. Mereka yang menjalankan syariat Allah zahid. Mereka zahid, zuhud terhadap perkara haram, dia tinggalkan di dunia padahal dia mampu. Boleh zina, boleh, tapi gak mau zina. Kenapa? Mau nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Boleh minum khamar, gak boleh. Bisa, tapi gak mau saya minum karena gak boleh, karena Allah janjikan ada khamar yang di akhirat ladzatul lisyaribin, yang lebih nikmat dan tidak memabukkan, tidak membuat hina seperti di dunia. Dia tinggalkan seluruh perkara haram. Dia tinggalkan berleha-leha, bernikmat-nikmat di dunia. Subuh dia bangun sholat, asar, zuhur, isya dia sholat. Sedangkan yang lain bisa gak sholat? Bisa gak? Bisa gak sholat? Silahkan yang gak mau sholat. Tapi kita gak mau, kita zahid. Kita mau ganti ini capek nanti di akhirat. Mau dapat yang lebih baik. Maka seluruh kaum muslimin adalah zahid. Meninggalkan perkara yang haram dan mengedepankan perkara yang mubah, ini disebut dengan apa? Zuhud. Ini tingkatan zuhud yang paling pertama. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, syirik kepada Allah, tidak zuhud. Orang kafir tidak zuhud. La yazhad fid dunya. Makanya dunia ini surga bagi mereka, silakan nikmati. Susah pun mereka di sini ya surga, karena mereka tidak pernah membatasi diri mereka dengan apa? Dengan perbuatan dosa, tidak ada. Tidak ada batasan. Jadi sejatinya seluruh kaum muslimin ketika dia menjalankan syariat Allah zahid. Tingkatan kedua, dia zuhud dengan perkara, agak lupa tingkatan ini, cuman kurang lebih tingkatan kedua ini, dia zuhud dengan perkara yang afdhali atau sunan, yang diwajibkan sudah dia kerjakan, tapi dia tambah lagi dengan apa? Sunnah. Padahal kalau dia tidak kerjakan boleh gak? Boleh. Puasa yang wajib kapan? Ramadan, selesai. Ada orang tidak pernah puasa sunnah, ya tidak apa-apa, tidak dosa. Cuman sayang, tidak menunjukkan tanda keimanan dia kalau sama sekali tidak pernah dalam hidupnya. Sedekah yang wajib kapan? Zakat. Sudah zakat sudah. Apa wajib sedekah? Nah, dia yang sedekah ini yazhad. Salat yang wajib apa? 5 waktu. Dia tambah salat, yazhad. Tingkatan yang ketiga, subhanallah, yang paling tinggi. Meninggalkan perkara mubah karena ingin mendapatkan yang lebih utama. Karena ingin mendapatkan yang lebih utama. Ketika seorang punya harta, boleh beli tunggangan yang bagus, boleh, gak ada larangan. Bahkan dianjurkan, gak apa-apa. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nanti di akhir ayat ini. Dengan nikmatmu perlihatkan. Tapi dia sebetulnya bisa beli mobil, apa yang paling bagus sekarang, mobil apa? Tesla. Lamborghini udah kalah sama Tesla kali, nggak tahu saya. Dia bisa beli Tesla, subhanallah. Ya. Nggak salah, alhamdulillah, jadi duitnya halal. Boleh gak? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi subhanallah dia menimbang. Saya kalaupun beli mobil yang lebih sederhana, biasa, tapi tetap nyaman mungkin. Mungkin dia beli mobil-mobil keluarga, ya. Di rentan harga, mungkin dia mau beli mobil 2 miliar. Tapi ada mobil baru juga harganya 400 juta, 500 juta. Kalau saya beli mobil yang 500 juta, 200 juta, 300 juta, tetap nyaman saya, alhamdulillah. Sisanya mungkin ada saudara saya yang butuh. Mungkin ada keperluan sebuah
lembaga masyarakat Islam yang butuh. Atau ada keluarganya, mungkin adiknya tidak punya mobil, kasihan. Daripada beli 1 mobil, bisa beli 2 mobil atau 3 mobil. 2 mobilnya bisa dimanfaatkan buat ketaatan. Subhanallah, lingkungannya nggak punya ambulan. Dia beli mobil buat dirinya, dia beli juga ambulan. Atau uangnya dia bantu orang lain dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Zuhud. Tidak ada paksaan. Dia berhati-hati. Mubah boleh. Dan orang yang paling zuhud ini adalah Rasulullah SAW. Jadi zuhud itu bukan di penampilan. Afwan, saya sedikit agak lebih menerangkan. Bukan gembel-gembelan. Bukan. Enggak. Ini salah. Rasulullah SAW itu bajunya bagus, rapi. Bagi Anda yang ingin umrah atau haji, kalau belajar manasik umrah itu tahu, Nabi itu ketika di miqat, dia ambil misik, dia taruh misik di kepalanya sebelum dia berihram. Kalau berihram nanti sudah tidak boleh pakai wewangian. Misik ini salah satu minyak wangi yang paling mahal sampai sekarang. Coba beli, dijualnya per gram, mungkin apa? Per liter atau per gram? Per mili, ya betul. Mahal misik itu. Mungkin dijualnya 1 talah. Saya bukan lagi dagang ya, nggak dagang minyak wangi kebetulan. 1 talah itu apa? Segini, 1 botol kecil tuh. Ini bisa pakai dolar dijualnya sekarang. Wangi misik ini. Rasulullah pakai minyak wangi yang rapi. Bajunya bersih, rapi. Jadi penampilan itu tidak mewakili seorang zuhud atau tidak zuhud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang laki-laki ke masjid, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang pria, laki-laki amanu, khudhu zinatakum, pakai perhiasan kalian, pakai yang rapi, bajunya yang bersih, yang rapi, yang cakep. Kalau ke masjid datang sholat yang cakep. Jangan saat kondangan saja cakep. Oh gitu. Ke masjid yang cakep, yang rapi. Pakai yang pantas. Kemewahan itu milik orang yang mampu, tapi penampilan yang bersih milik semua orang. Semua orang bisa rapi, bisa bersih. Dan Rasulullah SAW orang yang rapi, disisir rambutnya, disisir janggutnya, rapi Rasulullah SAW. Diminyaki janggutnya, bersih. Cabut bulu ketiaknya, bersih Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang zuhud, dia bilang kenapa kumal? Iya, kumal, padahal dia mampu. Ditanya kenapa bapak kumal bajunya, nggak mau pakai baju rapi, sobek-sobek bajunya, padahal dia mampu. Nggak, saya zuhud sengaja. Itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Nabi nggak pakai baju sobek-sobek. Jelas ya? Walaupun keadaan Rasulullah SAW itu apa? Tidak selalu dalam keadaan kaya, tidak. Bahkan sering banyak halnya Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Miskin. Berkecukupan, pas kadang kurang, seringkali kurang, fakir terkadang. Tapi Rasulullah SAW apa? Penampilannya rapi, bersih, wangi. Enak wajahnya dipandang. Bersiwak. Sampai sebelum meninggal pun bersiwak. Sampai sebelum meninggal diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW dalam keadaan demamnya yang tinggi, kemudian sempat pingsan 3 kali dalam riwayat ketika Rasulullah meninggal. Rasulullah mengisyaratkan di sela-sela tersebut untuk diambilkan siwaknya, namun kata Aisyah, beliau sudah tidak mampu menggigit-gigit siwaknya, maka aku gigit-gigit, dilembutkan siwaknya agar dia bersiwak. Subhanallah, rapi, bersih. Jadi kalau ada yang kumal, nah ini bukan zahid, ini nggak zahid. Yang zuhud siapa? Rasulullah. Padahal Rasulullah pernah dalam keadaan di rumahnya itu, kata Aisyah, sebelum Khaybar, perang Khaybar nggak salah, rumahnya ini tidak nyala beberapa hari, sekian puluh hari, tanur, kompornya itu atau perapiannya itu buat masak gak nyala di rumah Rasulullah. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW keliling ke rumah istrinya, ada makanan gak? Kalau tidak ada saya mau puasa. Terus penampilannya jadi tidak rapi, tidak, bersih Rasulullah. Ini perhatikan nih, makna ini fahami.
oleh kita. Nabi Sulaiman orang paling kaya, betul. Apakah beliau tidak zuhud? Siapa yang berani bilang Nabi enggak zuhud? Zuhud itu mengedepankan perkara akhirat. Zuhud itu mungkin ada orang yang mencari dunia untuk dia sumbangkan ke jalan Allah. Ini zuhud dia. Dia tidak nikmati berfoya-foya di dunianya, tidak. Dia luar biasa. Maka dari itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga, ia makan. Rasulullah makan daging enggak? Makan. Ini tidak mau zuhud, enggak boleh sudah. Minum air putih saja sama makan nasi putih. Enggak boleh pakai bumbu, enggak boleh pakai kecap. Oh, ini juga ini akhirnya makna zuhud yang keluar dari syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendengar beberapa orang, mereka sedang, ada 3 orang sahabat, mereka sedang membanding-bandingkan, sedang memikir-mikir, ini Nabi yang diampuni saja dosanya, amalannya luar biasa. Beliau apa? Sholat malam tidak pernah tinggal karena diwajibkan oleh Allah SWT. Maka yang satu bilang, amma ana, adapun saya tidak akan menikah, saya mau ibadah, sudah gak mau nikah sama sekali. Yang satu mau puasa, gak mau buka seumur hidup. Yang satu mau sholat malam, gak mau tidur. Maka kedengeran sama Rasulullah SAW, kata Rasulullah, siapa ini yang bilang ini dan itu, kata Rasulullah, dipanggil Rasulullah. Kata Rasulullah, demi Allah, adapun saya orang yang paling apa? Zuhud, dan yang paling apa? Baik ibadahnya depan Allah. Adapun saya asumu wa uftir. Saya puasa dan saya apa? Makan, buka. Saya sholat malam dan saya tidur. Dan atazawwajun nisa. Dan aku nikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, orang yang benci terhadap sunnahku, tidak mengikuti sunnahku, bukan bagian dariku, kata Rasulullah. Nah, ini makna zuhud. Jadi jangan sampai salah kaprah. Maka disebutkan ketika Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat yang lebih baik daripada yang pertama, bahwasanya Rasulullah walihada kana Rasulullah azhadun nas, orang yang paling zuhud fid dunia, dalam perkara dunia, wa a'zamuhum laha itrahan kama huwa ma'lumun min siratihi, seperti yang kita ketahui dari sejarahnya. Walamma khuyira alaih, lihat ini zuhudnya Nabi. Dan ketika Allah berikan pilihan kepadanya ketika sebelum meninggal, datang Jibril membawakan wahyu Allah, dikasih 2 pilihan Rasulullah SAW. Fi akhiri umrihi, ketika menjelang akhir hayatnya, baina al-khuldi fid dunya ila akhiriha thummal jannah. Rasulullah dikasih pilihan, mau kekal hidup di dunia sampai hari kiamat kemudian masuk ke dalam jannah, wa baina sayruratin ilallahi azza wa jal. Yang pilihan kedua adalah ia meninggal bertemu dengan apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimeninggalkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara au ikhtara ma indallahi ala hadhihi dunya daniyah. Ia lebih memilih apa yang di sisi Allah daripada dunia yang lemah ini. Jadi sejarah kaum muslimin menaklukkan Persia, Romawi, dapat harta, dipenuhi dengan harta. Apa dialami oleh Nabi? Tidak. Lelah beliau berdakwah, menjalankan dakwah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah saya Fathu Makkah, beberapa tahun, 23 tahun kurang lebih masa dakwah Nabi, ketika kaum muslimin mulai kuat di Jazirah Arab, dia memilih apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah ini masa kejayaan Islam. Secara dunia, setelah ini masa kejayaan Islam. Tapi beliau lebih memilih apa? Ma'indallah, apa yang di sisi Allah, dari apa yang Allah siapkan untuk Rasulullah SAW. Rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, huwa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qala ittaja'a Rasulullah SAW ala hasir fa'athara fi janbihi falamma istayqadha ja'alat amsah jambihi wa qultu ya Rasulullah ala adhantana hatta nabsutu laka 'ala al-hasiri syai'a. Disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa satu hari Rasulullah SAW sedang bersandar atau rebaan, tiduran di atas pelepah kurma atau hasir. Kemudian ketika bangun ada bekasnya. Tubuhnya di tangannya, ya Allah, membekas. Ini
Subhanallah, nabi, raja dan pemimpin. Bukan nggak ada sesuatu yang mewah saat itu, ada. Orang Romawi, orang Persia di atas bantal-bantalnya yang nikmat. Bajunya dengan mutiara-mutiara, mahkotanya dengan mutiara-mutiara. Rasulullah SAW rebaan di atas hasir, di atas pelepah kurma. Maka Ibn Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, ala adzantana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau memberikan izin kepada kami? Sahabat merasa nggak enak. Hatta nabsuta laka 'alal hasir syai'a, supaya kami lapisi ini pelepah kurma sesuatu lah, kata mereka. Faqala Rasulullah SAW, apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunya. Rasulullah, ada apa urusanku dengan dunia? Nggak apa-apa, kenapa kalau saya begini, kenapa? Rasulullah nggak mengganggu saya sama sekali. Innama mathali wa mathalud dunya karakib. Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti orang yang sedang menunggang dhalla tahta syajarah, kemudian dia berhenti di bawah rindangnya pepohonan. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia lanjutkan perjalanan tadi, dia tinggalkan nikmatnya berteduh di bawah rindangnya pepohonan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh saufa, kelak nanti, saufa ini dalam bahasa Arab nanti yang akan datang, pasti terjadi tapi sebentar, enggak langsung, nanti akan datang. Isbir qalilan, sabar. Pasti datang, yang akan datang bukan sekarang, yang akan datang, tapi tunggu sebentaran, itu namanya saufa. Wala saufa yu'tika, dan sungguh kelak nanti Allah akan memberikanmu, rabbuka yu'tika rabbuka, memberikanmu Tuhanmu, fatarda. Kelak akan memberikanmu, siapa yang memberikan? Allah, Tuhanmu, Rabbmu, fatarda, sehingga engkau ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan ay fid daril akhirah, yakni kelak nanti di akhirat Allah berikan apa yang menjadi memuaskan diri Rasulullah SAW dari kenikmatan, dan di dunia didapatkan. Makanya tadi akhirat tadi bisa di dunia dan di akhirat, sesuatu yang akan datang. Kapan di dunia? Ketika lelah 10 tahun hijrah di Makkah, ya, maka Allah ganti dengan adanya musim atau sesi apa? Hijrah ke Madinah. Di Madinah tadinya di Mekah Rasulullah diganggu, ditolak dakwahnya. Ternyata Allah datangkan waktu di dunianya, diterima Rasulullah SAW, ditolong. Allah jadikan penolong-penolong dia apa? Kaum Khazraj, Aus wal Khazraj, orang-orang Ansar di Madinah. Diberikan Rasulullah SAW memimpin sebuah kota di bawah pimpinan Nabi. Dicintai, mereka perang, siap menghunuskan senjatanya, siap berkorban, siap berdarah-darah buat Rasulullah SAW, bahkan siap berkorban jiwanya untuk Nabi SAW. Sabar, kata Allah, nanti akan datang, Allah mau kasih. Ditaklukkan kota Makkah di tangan Rasulullah SAW. Sabar. Ini masih di Makkah Rasulullah SAW, diberikan ayat ini oleh Allah. Sabar, nanti Allah kasih. Sabar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sabar, ini ucapan mereka. Dikatakan Tuhanmu benci sama kamu, tidak. Allah mau kasih yang lebih baik, tapi sabar, kata Allah. Allah mau uji dulu. Hikmahnya Allah, sunnatullah, Allah mau jadikan seperti ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Subhanallah. Jadi tadi pertama apa? Allah bersumpah. Lihat ya, urutannya faham ini. Kalau faham ini, faham surat Ad-Duha. Allah tadi bersumpah. Bersumpah untuk apa? Menegaskan bahwasannya Allah tidak benci dan tidak meninggalkan nabinya. Bahkan Allah sebutkan kedudukan-kedudukan nabinya dan apa yang Allah janjikan buat nabinya. Allah janji ini. Setelah Allah janji, wahai Muhammad, kita dijanjikan, wahai Muhammad, akan diberi ini, diberi itu. Kemudian Allah mulai setelah itu di ayat ke-6 ini, Allah ingatkan, janji Allah ini tidak dusta, janji Allah. Kemudian Allah mulai ingatkan dengan nikmat yang sudah Nabi dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak ingat, engkau tidak sadar? Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah
menjadikan kamu yang dahulu yatiman, yatim, nggak punya ayah. Fa'awa, kemudian Allah lindungi engkau. Subhanallah. Ini nikmat. Bahwasannya janji Allah yang tadi tidak dusta. Janji Allah tadi, penjagaan Allah tadi sudah berjalan kepadamu sejak kamu yatim. Sejak kamu di dalam perut ibumu keluar dalam keadaan yatim, Allah sudah tunaikan janjinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sebutkan dalam riwayat bahwasannya Nabi SAW meninggal ayahnya, berbeda pendapat. Allah sebagian mengatakan apa? Masih di dalam kandungan ibunya itu meninggal ayahnya. Yatim. Tapi Allah tinggalkan begitu saja? Tidak. Apakah meninggal ibunya atau meninggal ayahnya itu Rasulullah SAW menjadi gelandangan atau menjadi tidak terurus? Tidak. Setiap kali meninggal orang yang mengurusinya, diganti lagi oleh Allah orang yang mengurusinya. Subhanallah. Keluar dari perut ibunya, meninggal ayahnya, dididik dia oleh ibunya. Kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian selesai itu ibunya meninggal, ditarik oleh kakeknya, dimuliakan, didudukkan di dekat Ka'bah. Ya, Abdul Muttalib itu punya sebuah tempat duduk karena dia pemuka orang Quraisy. Ketika seluruh orang Arab datang haji, ada tempat duduk khusus untuk Abdul Muttalib yang nggak boleh ada yang duduk di situ. Bukan Abu Talib, Abdul Muttalib kakeknya. Duduk di hadapan seluruh orang yang haji. Dan seringkali Rasulullah SAW digendong, didudukkan oleh kakeknya di situ, dimuliakan dari sekian cucunya, dari sekian anak keturunannya, ditaruh Rasulullah SAW. Dan seluruh orang Arab dan orang Mekah itu tahu dari kecil sama Nabi. Yang haji yang dari Yaman itu tahu Abdul Muttalib ini pun cucu yang istimewa, mungkin bakal menggantikan dia. Yatim. Kata Allah, enggak, Allah tinggalkan. Meninggal ibunya, diangkat, dijadikan penggantinya yang melindungi dia, kakeknya. Meninggal kakeknya, dijadikan lagi pelindungnya siapa? Dari sekian pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, paman sampingnya, dan beberapa pamannya, Abu Talib. Padahal kafir. Dijadikan Abu Talib melindungi Nabi. Tidak ada yang bisa nyentuh Rasulullah SAW. Dengan seizin Allah, dibela oleh Abu Talib. Gak boleh. Gak ridho Abu Talib. Keponakannya apa? Disentuh oleh orang lain. Dan orang musyrikin merasa geloh, apa bahasa Jawa orang geloh bilangnya. Kecewa, bukan kecewa, dan geloh, kecewa dan greget rasanya. Karena dia bermusuhan dengan Nabi, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad disiksa oleh mereka, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa disentuh oleh mereka. Kenapa? Mandang Abu Talib. Kalau disentuh Abu Talib siap perang. Kalau disentuh, Abu Talib siap ribut dengan semua apa? Pemuka orang kafir Quraisy. Datang, dinikahi, besar, Allah gantikan ada istrinya yang juga membantu Rasulullah SAW. Meninggal paman dan istrinya, mulai orang-orang kafir Quraisy berani ganggu, Allah datangkan orang-orang mukminin dari Madinah yang menyambut Rasulullah SAW, dipanggil, ditarik Rasulullah SAW, hijrah sini, kami lindungi, dan siap berperang di Badar, di Uhud, di Khandaq, dan lain sebagainya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Subhanallah. Bukankah aku mendapatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanyaan, bukan pertanyaan buat dijawab iya atau tidak, tapi pertanyaan untuk menetapkan ini nikmat sudah engkau dapatkan wahai Muhammad. Diingatkan Nabi. Bukankah engkau dulu yatim, kemudian Allah lindungi? Gak mungkin Allah lupa sama kamu, gak mungkin Allah tinggalkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah engkau wahai Muhammad dahulu dalam keadaan dhal, tidak mengetahui sesat? Apa maksud sesat di sini? Apa Rasulullah SAW kufur? Tidak. Naudzubillah. Nabi, para anbiya sejak sebelum menerima wahyu tidak ada yang kufur kepada Allah. Makanya Nabi SAW beliau pergi ke Gua Hira. Kenapa? Merasa peribadatan kaumnya tidak benar. Beliau tahu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak faham syariat Allah. Ini nikmat. Makanya seringkali kita katakan bisa mengenal Allah ini nikmat.
Seperti mana? Seperti dalam ayat Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalik, dan karena itu auhayna ilaik, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruhan, ruh yakni malaikat yang diutus, min amrina, dari perintah kami, ma kunta tadri, sebelumnya sebelum kami berikan wahyu wahai Muhammad, engkau itu tidak mengetahui mal kitab, apa itu Al-Qur'an, walal iman, apa itu iman, tidak tahu bagaimana cara sholat. Nabi tahu mau nyembah Allah, tahu nyembah itu harus kepada Allah, tapi cara nyembahnya seperti apa nggak tahu. Iya, ada yang menyembah dengan apa? Memberikan sesajen. Ada yang menyembah Allah atau menyembah Tuhannya dengan tawaf telanjang di Ka'bah. Syariatnya ini seperti apa? Bagaimana sholat? Kapan waktu sholat? Bagaimana bermunajat kepada Allah? Bagaimana mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana puasa? Bagaimana haji? Bagaimana aturan dalam mencari nafkah yang halal? Gak tahu. Tapi Nabi tahu Tuhan yang menciptakan siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu para ulama mengatakan diturunkan Al-Quran tujuannya apa? Allah mengenalkan kepada manusia ini siapa Allah. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih penyayang. Allah kasih tahu apa itu syariat Allah. Allah kasih tahu tentang sifat-sifat Allah. Jadi kenalan. Makanya orang yang jauh dengan Al-Quran gak kenal dia sama Tuhannya. Dia cuma tahu Tuhan yang menciptakannya Allah. Sebatas itu saja, gak kenal dia. Makanya Allah katakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang takut di hatinya memiliki rasa takut kepada Allah siapa? Orang yang berilmu, yang faham, dia kenal dengan Allah. Dia tahu Allah yang menciptakan dia, tapi dia nggak kenal kalau Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, sehingga kalau rezekinya seret, dia langsung berbuat syirik kepada selain Allah. Kenapa nggak kenal sama Allah? Nah ini disebutkan para ulama, alam wa wajadaka dhallan fahada. Ini yang dimaksud engkau dahului. Apa artinya di situ? Kalau secara terjemahan bisa dibacakan? Ayat ke berapa? Ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan, yang bingung. Kemudian lalu Allah berikan petunjuk, fahada. Dan kata para ulama disebutkan di sini, Syekh Utsman Khamis di antaranya mengatakan fahada di sini Allah bikin umum. Allah kasih hidayah umum, mutlak. Allah nggak bilang fahadaka, Allah kasih hidayah kamu. Kenapa? Karena Allah turunkan hidayah yang dengannya Nabi mengambil petunjuk, dan dengan Nabi orang mengambil petunjuk dua. Nabinya dikasih petunjuk dan nabinya dijadikan petunjuk bagi siapa? Seluruh makhluk. Fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Apa terjemahnya di situ? Ayat ke-8 apa terjemahnya? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Dia memberikan kecukupan. Subhanallah. Kekurangan. Lahir dalam keadaan yatim. Tidak memiliki banyak harta. Subhanallah. Allah cukupkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Luar biasa. Allah kayakan Rasulullah SAW. Keluarganya yang meninggal diganti oleh sahabat-sahabat yang menyambutnya. Luar biasa. Wajadaka ailan fa'aghna. Maka sesi yang ketiga ini, kalau kita bisa bikin sesi, yang pertama Allah bersumpah, yang kedua Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan menjelaskan kenikmatan yang akan Nabi dapatkan. Yang ketiga ini sesinya apa? Allah katakan, Allah mulai ungkit nikmatnya supaya Nabi itu yakin. Bukankah telah Allah kasih ini, bukan kasih ini, bukan kasih itu? Mana mungkin Allah tinggalkan? Janji Allah itu benar. Tidak mungkin apa? Dusta. Setelah itu, setelah diungkit kenikmatan, datang perintah. Kata Allah. Karena sudah tahu dapat nikmat dari Allah, maka datang perintah setelahnya. Allah katakan,
dalam surat ayat ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yang yatim, dahulu kamu seperti mereka, kata Allah. Dan kata para ulama, Rasulullah SAW tidak mungkin menggentak, menghardik anak yatim, jauh dari menghardik anak yatim. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi dalam Al-Qur'an, khuluquhu Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah ayat, saya lupa ayatnya, intinya bahwasanya Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an, dahulu akhlaknya adalah apa? Al-Qur'an, mustahil. Tapi Allah turunkan ini faedahnya untuk umatnya. Allah katakan, fa ammal yatima fala taqhar. Wahai Muhammad, Allah tegaskan ini, adapun anak yatim fala taqhar. Engkau dahulu yatim, maka ketika menemui orang yatim, fala taqhar. Jangan engkau bentak, jangan engkau hardik, jangan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan dia apa? Jangan dibentak juga, jangan dihardik juga. Seperti mana engkau dahulu yatim, seperti mana dahulu engkau kurang, maka ketika Allah sempurnakan bagimu kenikmatan, jangan engkau jahat terhadap anak yatim, dan jangan engkau bentak sakiti orang yang meminta kepadamu. Dan ayat ini penting ya ikhwah. Betul, subhanallah, manusia ini sifatnya kalau diminta terus menerus gak suka. Sama, ana dengan anda semuanya sama. Sama. Kadang-kadang sebagian orang, saya gak mau tuh ngasih yang di jalan-jalan tuh. Bohong mereka. Iya. Saya mau kasihnya nanti sumbang ke sana ke sini. Tapi ingat ayat ini. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau anda tidak memberi, itu urusan anda, urusan kita. Itu ijtihadnya kita. Tapi tanhar, membentak mereka, menghardik, dilarang oleh Allah. Tahu dari mana anda kalau mereka berbohong? Mungkin salah satu dari mereka jujur. Gak tahu kita. Jadi kalau anda tidak mau memberi, tidak usah membentak, tidak usah menghardik, keluar dengan cara yang baik. Syekh Utsman Al-Khamis punya sebuah kisah menarik ya, lucu tentang ayat ini, tentang dirinya, bukan tentang ayat ini persis diterima ulama, tidak. Dia bilang, pernah satu hari saya jalan bersama seorang dan saya betul-betul mendapatkan faidah dari orang ini, mendapatkan manfaat ilmu dari orang ini. Kenapa, kata Syekh Utsman Al-Khamis? Saya lagi jalan di mobil, tiba-tiba ada anak-anak kecil di jalanan itu, mungkin kalau kayak kita di lampu merah, ada anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun. Mereka semua datang menengadahkan tangan begini, minta. Temannya ini di mobil, dibuka jendelanya, dia tidak mau memberi, tapi dia lakukan apa? Dia juga keluarkan tangannya. Dia bilang, saya juga minta, kata dia. Maka anak-anak kecil tadi ketawa, gimana aku minta lagi? Lalu dia jalan. Kemudian dia nengok ke Syekh Utsman Khamis, dia katakan, wa amma sa'ila fala tanhar. Saya gak mau kasih mereka, saya gak mau mereka terbiasa minta-minta di jalan, ini gak benar kalau mereka betul-betul gak butuh gitu, kata dia. Tapi Allah bilang, wa amma sa'ila fala tanhar. Orang minta ini jangan dibentak. Sudah, keluar dengan cara yang baik. Subhanallah, dia keluar dengan cara yang baik. Anak-anaknya senyum. Sudah, dia gak mau ngasih, ya gak apa-apa. Toh anak-anak ini gak maksa. Beda kalau dia dipaksa, dirampok, itu beda. Dia tidak dipaksa, orang ini cuma minta, sudah anda tidak mau ngasih, sudah nggak apa-apa. Jadi apa? Di situ subhanallah sisi lembutnya. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat sebelumnya tidak pernah menolak orang yang datang minta kepada dia. Ada 2 lelaki tubuhnya kekar datang, masih sehat, badannya bagus, masih orang yang bisa bekerja. Kemudian dia datang kepada Rasulullah meminta sedekah. Apa Nabi tolak? Langsung tidak. Nabi tidak pernah nolak orang yang datang minta kepada dia. Setiap hari Nabi duduk, kalau ada orang minta diberi Rasulullah. Apa yang dia punya dikasih Rasulullah. Maka Rasulullah datang, dibawa, diberikan kata Rasulullah. Tapi semari diberi, Rasulullah kasih ajaran kepada mereka. Hendaklah la ayyahtatiba rajul. Kata Rasulullah, tidaklah seorang itu mengambil kayu bakar, datang ke hutan atau datang ke tempat lain bawa pisau, kemudian dia potongin itu pohon memang yang boleh dipotong sama dia, kemudian dia potongin, dia rapiin jadi kayu bakar, yahtatib,
dan dia jual kayu bakarnya dan dia makan dari hasil tangannya, khairun, lebih baik daripada dia minta-minta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Dididik oleh Nabi, diberi dulu tapi dididik. Dan subhanallah, ini juga para ikhwah, ana mendapati luar biasa pengalaman di dalam masalah ini. Ini luar biasa. Kalau Anda ke Saudi sampai sekarang masih ada hotel Al-Utair namanya. Ada Syekh Al-Utair, orang Madinah tuh tahu, orang asli Madinah terkenal Utair. Salah satu pemilik hotel di depan Mekah dan Madinah. Salah satu pemilik hotel kaya, Masya Allah tabarakallah. Setiap bulan kita nyaksikan langsung. Nggak tahu kalau sekarang masih apa. Setiap bulan selama saya 4 tahun di sana, setiap bulan kurang lebih 1.000 orang kumpul habis subuh di bawah hotelnya, dibagikan uang sama dia, bukan kecil loh. Dulu sempat 500 real itu 1 juta. Terakhir 200 real atau 100 real saya lupa. Sekitar 400.000, 500.000 mungkin. Dibagikan uang sama dia. Ngumpul orang, 1.000 orang. Kebanyakan anak-anak yang sekolah di Jamiah Islamiyah dari Afrika atau dari mana yang memang memiliki kekurangan, mereka datang. Tapi kapan kumpulnya? Habis subuh. Setiap Jumat dia dengan anak-anaknya berjejer potong unta dan kambing. Siapa saja dipanggil ke rumahnya. Rumahnya besar. Saya pernah penasaran, pernah datang mau lihat. Besar rumahnya. Anak-anaknya yang melayani nuangi teh-teh itu. Dia duduk, dia panggil kajian. Anda tahu, ketika diberikan uang itu di amplop, dia tidak tanya-tanya siapa yang dikasih. Siapa yang datang dikasih sudah. Bahkan kadang dianya tidak ada. Dianya dari atas saja melihat. Pegawai-pegawai hotelnya tuh bagikan di parkiran hotelnya. Karena kalau ke Madinah sampai sekarang masih ada tanya Syekh Utair. Kalau orang ahli Madinah tahu dia. Di uang tersebut dibagikan ada makanan juga, ada sedikit kayak roti-rotian. Dikasih selembaran. Tahu Anda isi selembarannya apa? Tercelanya orang yang minta-minta. Orang yang minta itu tercela. Kalau dia meminta bukan karena kebutuhan, kalau dia meminta hanya untuk memperkaya dirinya, dan orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima, diselipkan oleh dia itu. Tapi dia ngasih. Dia tidak tahu ini dia punya harta, dia mau kasih. Mungkin ada orang yang bohong, menerima hartanya, mungkin ada yang nggak bohong, tapi dia kasih. Tapi diselipkan nasihat. Subhanallah. Ini jamil, subhanallah. Orang yang berakal baca sudah tidak mau, sudah. Iya, kalau dia mampu masa dia mau ngapain? Disebutkan hadis yang Rasulullah SAW mengatakan orang yang meminta-minta untuk memperkaya dirinya di hari kiamat kelak mencakar-cakar kulit wajahnya. Subhanallah. Ini cara yang indah, subhanallah. Cara yang bagus apa? Dalam bermuamalah. Jadi ayat ini tetap berlaku, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kalau kita gak mau ngasih, jangan ngegerutu. Ada lagi yang ngasih, bukan nasihati tapi ngegerutu, digentak-gentak, minta-minta terus dikasih. Salah juga ini. Allah katakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u hadza. Perkataan yang ma'ruf yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan adza. Kan kemarin saya kasih, ini saya kasih terus sama dia diungkit-ungkit. Kalau sudah tidak mau ngasih jangan. Lebih baik bilang belum ada, insya Allah nanti kalau ada. Belum sekarang, nanti lagi, sudah selesai. Perkata yang baik. Daripada ngasih tapi dicaci maki yang dikasih. Kata Allah, qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan apa? Adza, ejekan, gangguan. Jadi subhanallah, seorang muslim dia faham bagaimana sikapnya dia ya. Walaupun kita boleh juga mendidik, gitu kan? Ada orang-orang yang kita tahu nih orang memang mampu, cuman memang memperkaya dirinya aja seperti itu. Kerjaannya memang mengemis. Jadi mengemis itu bukan saat kebutuhan. Kapan dibolehkan seorang meminta? Ketika sudah tidak punya. Sekarang saya tidak makan nih.
Gak lapar, gak punya makanan sama sekali, kerja gak bisa, sudah lapar gak kuat. Saya mintanya yang cukup, sudah makan sudah. Ini sudah makan, bisa beli jajan lagi, bisa apa lagi, bisa nabung, subhanallah. Terus minta. Nah ini dia jadikan pekerjaan. Ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi itu pun dalam menghadapinya dengan cara yang baik. Subhanallah. Kemudian ayat terakhir, Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Subhanallah. Adapun wa amma dan adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, fahaddits, maka perlihatkanlah. Disebutkan wa kama kunta a'ilan faqiran fa aghnaka Allah fahaddits bi ni'matillahi 'alaik. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, seperti mana engkau dahulu a'ilan, kekurangan, fakir, fa aghnaka Allah, kemudian Allah berkaya engkau, fahaddits, maka ceritakan nikmat Allah ini, nampakkan nikmat Allah ini. Sebagian mengatakan dalam tafsir, nikmat Allah yang mana yang diceritakan? Ya ini Al-Quran, ini nikmat. Sampaikan Al-Quran ini, perlihatkan Al-Quran ini. Nikmat iman, nikmat ini perlihatkan sama engkau. Sebagian orang malu jadi orang muslimin. Ini poin ini. Dikasih nikmat jadi seorang muslim, malu penampilannya islami. La ilaha illallah. Ini subhanallah. Malu punya penampilan islami. Padahal ini nikmat, ini Islam. Coba dia nggak diberi hidayah sama Allah, dia berada dalam kekufuran, dalam sesat, dia nggak tahu, dia menyembah makhluk bukan menyembah Allah. Tapi malu menampakkan keimanan, malu mengungkap jati diri sebagai seorang muslim, padahal ini bangga harusnya. Dengan model dan tren, ini yang buat model dan tren siapa? Orang-orang Yahudi. Style ini buat oleh mereka, dirusak oleh dia. Orang Nasrani dirusak oleh dia, orang Muslim dirusak oleh dia. Seluruh bangsa dirusak oleh dia, dibuat tren, malu. Kalau berjanggut itu, aduh kayak kotor. Anda lihat Palestina, sekarang Israel. Anda lihat, Anda buka di YouTube. Bagaimana penampilan orang Yahudi? Tidak ada yang malu pakai pecinya. Seluruhnya satu kota pakai pecinya bangga. Kita pakai peci malu. Subhanallah. Kurang ajar. Kita dibikin malu memperlihatkan jati diri kita, mereka tidak, satu kota khusus. Khusus untuk mereka pakai. Anak-anaknya, rambutnya, Anda lihat rambutnya, sampai ke rambut stylenya yang kita malu, mungkin kita gak mau kayak dia. Dia tidak malu, bangga. Atasnya dicukur, ininya panjang dikuncir. Anak laki. Bangga mereka dikepang, dikuncir semuanya. Gak malu. Mereka ini saya beda memang. Jadi tren dibuat kita malu mengungkap jati diri sebagai seorang muslim. Mereka bernikmat, enggak. Mereka khusus. Bajunya, caranya, enggak malu, mereka khusus. Anda buka saja di YouTube. Beda. Dan mereka merasa beda. Merasa betul-betul menjaga jarak. Beda, saya dengan Anda ini beda. Jangan sama, beda kita. Jangan terus mau sama. Islam menyeru kepada keislamannya. Sebagian agama yang salah menyeru kepada agamanya. Yahudi tidak ada yang menyeru kepada agamanya. Gak boleh. Aslan Anda jangan masuk agama saya. Dia bilang beda. Anda tidak terpilih. Saya itu lebih mulia. Anda jangan masuk. Ini agama khusus buat saya, dia bilang. Kurang ajarnya luar biasa. Jadi kita dibikin malu. Bangga terhadap penampilan diri kita. Mereka apa? Eksklusif. Dan betul-betul memperlihatkan mereka itu berbeda dengan orang. Ketika kita pakai peci dan lain sebagainya, oh jangan, toleransi dong. Nggak toleransi orang ini penampilannya. Mereka tidak toleransi. Yang menggaung-gaungkan toleransi ini orang Yahudi. Gak ada toleransi menurut mereka di penampilan. Kita subhanallah dibodohi gitu. Dan subhanallah orang Islam tidak ada seragamnya. Ini nikmatnya luar biasa. Mereka punya seragam, kita gak punya seragam. Pecinya orang muslim karena di Indonesia yang ini
Sebagian juga beda-beda itu pecinya, warnanya beda-beda. Di Saudi pakainya yang ini. Yang penting sunnahnya menutup kepala. Itu pun masih malu memperlihatkan apa? Jati dirinya. Ya Allah. Karena sebagian ulama mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yakni dengan nikmat Al-Qur'an. Sampaikan Al-Qur'an ini. Sebagian lagi mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adalah menampakkan nikmat rezeki yang Allah berikan. Ada seorang datang kepada Rasulullah, bajunya kumuh, kusel. Rasulullah tahu, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, dikasih tahu orang ini nih memang orang punya. Ditanya Rasulullah, apa yang Allah berikan dari rezeki kepadamu? Dia bilang banyak, dengan bangga dia ngomong. Saya punya ternak unta, saya punya ternak kambing, saya punya sapi. Kalau nggak salah dia sebut unta, kambing, dan sapi kalau nggak salah dia sebut juga. Wallahu a'lam, dalam riwayat itu bisa dilihat di riwayat, saya agak lupa. Kemudian Rasulullah mengatakan, Innallaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala suka apabila memberikan nikmat kepada hambanya terlihat. Pakai baju yang bagus, jangan pelit. Uangnya banyak di rekening, istri sama anaknya bajunya kumal, kesian istri sama anaknya. Terkadang seorang sampai ke derajat pelit sampai ke dirinya sendiri. Ini penyakit kalau pelit. Sebagian bukan karena pelit, salah memahami zuhud. Duitnya banyak, sumbang ke sana ke sini, istri sama anaknya kumal. Ya Allah, dosa. Ini yang lebih berhak istri sama anaknya untuk menerima harta dia. Pakai, kalau dapat kenikmatan pakai baju yang kena. Tidak mesti mahal, baju bagus itu tidak mesti mahal. Bagus, baju bagus itu yang rapi, penampilannya rapi, pakai sendal yang rapi. Alhamdulillah dapat rezeki, beli tunggangan. Nabi punya tunggangan, Nabi punya unta putih untanya, Masya Allah. Bagus. Beli tunggangan. Makanya ketika seorang mempelajari syariat dengan cara yang benar, hidupnya nyaman. Begitu dia melenceng keluar dari syariat, sulit hidupnya. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau ada orang jalani agama ini kok sulit bagi dia setengah mati, jangan-jangan salah belajar. Allah katakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau kemudahan buat Anda, tidak mau kesulitan. Dan kemudahan itu didapatkan gak ada lain kecuali dengan menjalankan apa? Syariat Allah, mudah jadinya. Dia nampakkan, nikmat ini nampakkan, gak mengapa. Tidak berlebih, tidak sombong, tidak. Tapi pakai, alhamdulillah, pakai minyak wangi. Minyak wangi sekarang beragam harganya. Murah. 2.000 ada, 3.000, mungkin 5.000 ada, 10.000 ada. Yang rolon-rolon itu, banyak. Tapi bedanya ada orang mau rapi, ada orang tidak. Ini habit, ini kebiasaan sebetulnya. Jadi terkadang ada orang yang memang orangnya jorok, tapi dia berdalih dengan apa? Zuhud. Ya, bukan zuhud, itu jorok. Ya, Rasulullah SAW itu peka terhadap bau. Ada orang makan bawang, bukan haram bawang, bukan halal. Tapi ketika dia makan bawang masih bau. Bekas bawangnya itu mungkin karena nggak diolah dengan baik atau mentah mungkin dimakannya. Sebagian orang di luar negeri itu kalau makan bawang mentah-mentah dia dijadikan lalap sama dia. Datang ke masjid, dikeluarkan Rasulullah dari masjid. Fala yaqrabanna masjidan hadza. Jangan dekati masjid kita kami dulu sampai baunya hilang. Mengganggu. Islam ini perhatian terhadap penampilan, Islam ini perhatian terhadap kebersihan. Nah, ketika itu syiar Islam, maka lebih utama lagi kenikmatan itu ditampakkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah Allah itu kusal, jangan ya Allah. Coba orang-orang yang di sekitar sini coba sekali-sekali, atau orang yang kajian di sini sekali-sekali mampir coba. Periksa. Jangan mengandalkan DKM-nya. DKM-nya 1-2 orang. Periksa. Tidak perlu Anda mungkin memberi harta Anda kepada DKM-nya. Masa iya Anda bawa sabun, bawa sikat, mau nyuci diomelin sama DKM-nya? Gak bakal diomelin, izin dulu sama DKM yang berapi. Kompromikan dengan DKM-nya. Datang, coba lihat kamar mandinya kotor, kenapa ini kotor? Coba dicari solusi. Malu gitu. Ini rumah ibadah, tempat kita ibadah.
Kalau seandainya ada yang kotor, sayang. Begitu juga sampah, kalau ada sampah di depan, diperhatikan. Saya bicara bukan masjid ini saja, seluruh masjid ya. Karena itu problem yang terjadi. Lihat tempat ibadah orang lain. Ya Allah, bersihnya, bersih. Dipikirkan oleh mereka dari depan sampai belakang. Kita lebih utama mikirkan tempat ibadah kita. Pikirkan yang bersih. Buat kegiatan-kegiatan di masjid nih. Anak-anak itu didekatkan dengan masjid. Rasulullah SAW di zaman Nabi SAW ada perlombaan di masjid. Aisyah radhiyallahu anha melihat perlombaan dari masjid. Buat bagi anda yang sekitar sini, buat kegiatan sama anak-anak. Sejak kecil eratkan anak-anak dengan hubungan masjid dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih yang kita bisa sampaikan dalam tafsir surat Ad-Duha. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah kita akan jawab sesuai yang kita mampu untuk menjawabnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kajian di masjid, afwan dulu tema, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kajian di masjid sudah dimulai, apakah yang baru datang harus sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung duduk mendengarkan kajian? Dijamak, dia sholat tahiyatul masjid, enggak mengapa. Sholat tahiyatul masjid, tidak baca Al-Baqarah, tidak panjang. Bacanya apa? Yang ringan. Kemudian dia duduk mendengarkan apa? Kajian. Jadi enggak masalah ya. Karena ada konteks yang menekankan sholat walaupun bukan wajib ya. Sebagian ulama mengatakan bukan wajib. Bahwa konteks dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kalau orang datang khutbah Jumat apa? Sedangkan imam sudah mulai khutbah, dia tetap sudah disuruh apa? Sholat 2 rakaat, kemudian apa? Dia duduk mendengarkan khutbah. Karena ada yang disuruh berdiri oleh Rasulullah SAW untuk dia apa? Sholat. Assalamualaikum, pertanyaan Ustaz. Bolehkah seorang akhwat menikah dengan ikhwan yang beda manhaj? Mengingat usia akhwat tersebut sudah cukup umur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman tentang manhaj ini perlu kita luruskan. Perlu kita luruskan. Ketika ada seorang yang masuk Islam atau berada di atas Islam, pengetahuan seseorang terhadap agama Islam ini berbeda-beda. Fahami dulu ini. Pengetahuan seorang terhadap agama Islam apa? Berbeda-beda. Kalaulah ada seseorang yang dia masuk Islam, kemudian dia menjalankan syariat Islam, dia jalankan rukun iman, rukun Islam, tapi orang awam memang nggak tahu, nggak belajar, fokus kerja dia, tapi dijalankan yang wajib sama dia. Selama dia tidak meyakini keyakinan yang kufur, tidak meyakini keyakinan yang mengeluarkan dia dari agama atau dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah dia bukan Ahlus Sunnah? Dia Ahlus Sunnah. Jadi jangan dipikir untuk jadi Ahlus Sunnah itu harus kajian dulu, enggak. Ini fahami dulu. Semua orang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dia melakukan pelanggaran, saat itulah dikatakan dia keluar pemahamannya dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya mau fahami ini dulu. Jadi jangan menganggap Anda eksklusif. Oh, saya sudah kajian sunnah, yang lain bukan sunnah. Tidak. Yang lain belum belajar seperti kita, belum mendalami mungkin. Tapi bukan berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Ini salah. Kecuali dia telah belajar dan mendapatkan pemahaman di luar Ahlus Sunnah. Dia punya pemahaman Syiah misalnya. Ini sudah jelas ini bukan Ahlus Sunnah. Jadi saya mau pertegas lagi, yang disebut nggak semanhaj ini siapa? Kenapa orangnya kok nggak semanhaj? Apa karena belum kajian dibilang nggak semanhaj? Bukan. Ketika dia memang meyakini sesuatu yang melanggar dari aturan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj ini artinya jalan. Jadi Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah kepada Rasulullah SAW. Sunnah itu penjelasan Rasulullah SAW. Iya. Manhaj itu apa?
cara memahami Al-Quran. Orang Yahudi Nasrani ketika masuk Islam atau mau merusak Islam, mereka berikan pengajaran Al-Quran dan Sunnah dengan cara falsafat, pakai otak, mengedepankan otak. Ini manhajnya mereka gitu loh, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini manhaj salah, bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya cara memahami, cara berdalil, itu manhaj. Siapa yang harus diikuti? Rasulullah, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Itu pun mereka yang sesuai manhaj Ahlus Sunnah. Kalau ada dari tabi'in, atba'ut tabi'in yang keluar dari manhaj Sunnah, kita nggak ikut. Jelas ya? Faham ya? Ini manhaj namanya. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara yang benar berdalil itu apa? Dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dengan ijma' para ulama. Ulama siapa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan qiyas yang memang ada kaidahnya, terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang berhujjah, berdalil dengan mimpi, saya mimpi ketemu Allah, sholatnya jadi 4 kali, boleh? Nggak boleh. Cara dia berdalil salah. Ini cara berdalil yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dilihat orang yang tadi disebut beda manhaj ini, dilihat dulu apakah betul-betul beda manhaj. Hati-hati ini. Mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nggak sembarangan. Atau meyakini sifat Allah cuma 5, padahal Allah sebutkan sifatnya banyak. Meyakini Allah tidak punya wajah karena takut kalau Allah punya wajah nanti sama kayak kita, padahal Allah bilang Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Cuma saja wajahnya tidak perlu diserupakan dengan wajah manusia, kan singkat. Nah, mereka tidak bisa memahami ini. Nah, ini keluar pemahamannya dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah karena dia tidak tahu langsung keluar dari Ahlus Sunnah? Enggak juga. Yang tidak tahu dikasih tahu. Jangan sembarangan mengeluarkan orang. Nah, kalau pertanyaan ini yang dimaksud penjelasan saya tadi, ya datangi coba calon suaminya, tanya keluarganya, dicek keluarganya. Apakah orang ini memang orang gak paham? Iya, orang biasa saja. Ajak dia kajian, gak apa-apa. Yang penting dia seorang muslim, menjalankan yang wajib, menjalankan meninggalkan yang Allah haramkan, kemudian diberitahu dia tanggung jawab sebagai seorang muslim. Itu kan yang penting. Kalau memang jelas nampak dari dia ada perbedaan yang jelas, maka jangan. Kenapa kita menikah dengan orang yang jelas perbedaannya salah? Orang memahami kalau Al-Quran ini bukan wahyu. Siapa yang mau menikah? Jangan nikah dengan orang seperti itu. Mau ngapain nikah dengan orang seperti itu? Bahaya, dakwahkan dulu dia sampai dia benar akidahnya. Orang mengatakan tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Oh, ini bahaya. Orang mengatakan berdalil dengan mimpi. Saya setiap hari tidur karena saya sudah sampai derajat ma'rifat, saya tidur ketemu dengan Allah setiap hari. Jadi keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak perlu nikah dengan orang seperti ini. Orang mengatakan semua yang ada di dunia ini semuanya Allah. Ini kita Allah, ini Allah, itu Allah, ini Allah. Seperti kata Hallaj ketika di Khilafah Abbasiyah, dia naik khutbah Jumat, dia bilang, "Wa ma fi jubbati illallah." Dia bilang, tidaklah di dalam jubahku kecuali ada Allah. Ini auzubillah. Ini wahdatul wujud. Dia bilang ini semuanya ini Allah nih. Ini kan Allah yang ciptakan, berarti ada ruhnya Allah di sini. Air ini Allah. Nauzubillah, sampai ke beberapa perkara dia bilang Allah. Ini bahaya. Enggak boleh. Dijelaskan. Mungkin dia tidak tahu, dia jahil. Tapi kalau orang pemahaman seperti ini, tinggalkan. Orang yang mencela-cela sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali, boleh? Ya, ngapain nikah sama orang seperti ini? Serem. Kita nikah salah satunya mau apa? Merapihkan apa? Agama kita. Dan saya rasa banyak kaum muslimin laki-laki apa? Yang baik. Banyak. Jangan kita bersempit. Kaum muslimin laki-laki yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang baik, hanya mungkin bedanya ada yang sudah belajar, ada yang mapan. Kadang-kadang kalau mau nikah, apalagi sudah, tetap doa sama Allah Subhanahu wa taala dapat yang terbaik. Cuman terkadang ego agak sedikit diturunkan. Jadi kalau kita berharapnya itu yang datang dengan kita imam haram misalnya, gitu kan, sedikit kriterianya turunin sedikit coba, nggak apa-apa, masih orang ini baik, gitu kan. Jadi kadang-kadang yang menikah ini
banyak problem orang-orang yang belum nikah ini karena dia punya kriteria yang berat. Berat banget. Kalau nikah dengan saya mesti punya rumah, mobil 2. Itu kriteria sisi keekonomiannya. Harus sudah sunnah, sudah jadi imam. Repot juga. Kadang yang maunya juga belum tentu. Dirinya belum tentu apa? Belum tentu bisa baca Quran. Tapi maunya nikah dengan yang lebih baik. Kalau mau boleh, nggak apa-apa. Tapi kita realistis. Ego diturunkan. Makanya yang paling terbaik ketika Anda nikah itu, menikahlah dengan orang yang memang tujuannya sesuai syariat. Nikah ini karena apa? Tujuannya pertama Allah Subhanahu wa taala, karena mau melengkapi agama ini. Iya. Nanti ketika menikah, apa saja yang mengundang rahmat Allah, apa saja yang mengundang ridho Allah, ayo kita pelajari bareng-bareng, kita belajar. Jadi sebelum menikah ini cari orang yang kita mau nikah atau menantu, kalau cari menantu ya, yang apa? Yang dia paham bahwasannya rumah tangga ini ke depan bakal banyak perkaranya, macam-macam. Dan Anda semuanya lebih berpengalaman dari saya, macam-macam rumah tangga ini. Yang penting itu sadar kalau nikah ini tujuannya apa? Ibadah. Nanti masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, sabar. Apa yang mengundang ridho Allah, maka ayo belajar. Ini punya tujuan jelas dulu. Apa yang mengundang murka Allah, nanti kita buat salah, ya tobat sama Allah, jangan. Jadi kalau nyari yang sempurna sejak awal sulit. Nyari sempurna sejak awal apa? Sulit. Jadi ego kita apa? Sedikit diturunkan. Yang kedua, tujuan menikah apa? Menjaga diri. Karena Allah ini fitrah, syahwat ini fitrah. Kayak orang harus makan. Orang yang normal punya syahwat. Yang kedua, dia mau menjaga diri. Kenapa? Khawatir dia terjatuh ke dalam apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang seperti ini. Ya masalah dia nanti pandai tidak pandai, mahir tidak mahir dalam ilmu agama, itu nanti bisa diupdate. Bersamaan ayo belajar bersama. Yang penting konsekuensi sejak apa? Awal faham. Wallahu taala alam, itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Selebihnya minta maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.